Halo sobat, berjumpa kembali di Nafri Channel. Salam sehat buat kita semuanya dan semoga rezeki dimudahkan selalu ya, amin. Oke, beberapa menit aja teman-teman, kita mau bahas nih masalah rem pada mobil ya. Ada contoh di sini mobilnya Avanza. Tentu saja soal rem mobil ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Nah, buat sobat semuanya yang nggak sengaja nonton video ini, simak aja ya, tonton sampai selesai, mudah-mudahan bisa dapat ilmunya. Oke sobat, kita jelasin soal rem ya. Jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman yang belum subscribe, dan terima kasih banyak. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi kalau untuk masalah rem mobil ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Ini saya ambil contoh bagian depan, bagian roda depan ya. Saya buka ini yang sebelah kiri mobil depan. Jadi di mobil tuh kalau misalnya ada mulai perubahan ya, tadinya kan rem itu biasa-biasa aja normal gitu kan, tapi belakangan mulai ada perubahan. Jadi misalnya saat direm itu udah mulai ada suara berdenyit ya, atau pas direm itu ada suara gruk 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 gruk. Nah, atau bisa juga pada saat direm itu ada bunyi cetak cetek cetak cetek. Nah, atau bisa juga pada saat direm ambles ya, turun sendiri pedalnya ke bawah ya, kocok 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 dapat, kadang tinggi kadang rendah. Nah, itu beberapa hal yang boleh dibilang umum terjadi ya di mobil kita, pastinya itu ada sebabnya teman-teman. Nah, kita mulai dari sini aja dulu ya. Jadi kalau pada saat kita ngerem mulai ada suara bunyi berdenyit gitu ya, cit atau gruk 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 gruk, itu yang berhubungan dengan rem ya. Nah, biasanya tuh dirusaknya di kanvas rem. Coba kita lihat. Ini contoh ya. Tapi buat sobat semuanya, jangan tunggu sampai seperti ini keadaannya baru dibongkar ya. Jadi begitu sudah mulai ada, kira-kira sudah waktunya kita ngecek ya. Jadi kadang kan yang punya mobil nunggu dulu nih sampai ada aneh-aneh baru mulai dibongkar. Padahal kita bisa ngecek rutin ya. Jadi jangan tunggu sampai ada bunyi-bunyi baru dicek. Kalau orang yang paham kan coba diperiksa dulu remnya nih, walaupun mobilnya masih sehat gitu. Nah, ini contoh aja ya. Nah, kalau lihat di sini, ini kampas remnya udah tipis ya, lihat nih ya. Nih, kalau baru tuh tebel banget ya, sama luar dalam juga ini Pak udah tipis. Nah, yang lebih parah lagi kalau udah kondisi seperti ini. Ini saya ada contoh di sini ya. Nih, perhatikan ya, nih. Ini udah sampai habis nih, sampai nggak ada lagi sih kampasnya, tinggal ada besinya. Nih, lihat ya. Nih, sampai kayak gini. Kalau kayak gini, ini cenderung dia bunyi nyit, cit, 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 cit. Ada suara ya. Tapi begitu kena air nanti dia hilang. Tapi kalau udah gruk 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 gruk, nah dia udah kayak gini nih. Ini udah habis. Karena ini besi beradu dengan besi. Ya kalau dipasang gini kan. Inilah. Nih, waktu berputar, ya piringannya berputar, dia gesrek, akhirnya menimbulkan suara di sini. Ya, kalau yang lebih parah lagi bunyi gruk gruk gruk, dan ini hancur di sini nih piringannya. Ya, disnya ini rusak, kan sayang sekali ya. Nah, itu yang mesti dipahami ya teman-teman. Nah, jadi jangan tunggu sampai keadaan rem itu sampai seperti ini. Ya, kalau ini seperti ini sudah seharusnya diganti. Ya, kalau mobilnya Matic ini pasti pas nahan rem tuh bunyi gruk gruk gitu. Ya, karena si piston ini sudah terlalu jauh di keluarnya nih. Ini kan ada piston di sini ya, di kapiler sini tuh. Dia udah terlalu jauh keluarnya. Oke, itu yang pertama ya sobat. Soal bunyi-bunyinya yang berhubungan dengan rem ya. Jadi faktor bunyi-bunyi di kaki-kaki mobil itu banyak ya, bisa bagian lain-lain, tapi itu nanti pembahasan tersendiri ya. Kita lebih fokus ke sistem rem aja di sini. Oke, yang kedua, pada saat di rem itu ada bunyi ya, cetek-cetek gitu. Nah, ini yang mesti dipahami. Ya, kampas kan masang begini ya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan di sini tuh ada per baja nih. Atas sama bawah.
Ini fungsinya apa? Ini buat nahan si kanvas rem, supaya pada saat mobil direm, baik di kecepatan rendah atau kecepatan tinggi, kampas ini tidak goyang. Jadi tetap fokus di sini. Ketika ini goyang, maka kejadiannya dia akan seperti ini contohnya. Misalnya di sini tidak ada ring baja ya, atau per baja misalnya nggak ada di sini. Ini kan dia ada nih. Ya, cuma setiap mobil ada perbedaan ya. Kecuali kalau jenis mobil yang sama, mungkin dia sama. Ini contoh ya. Ini ada pernya. Nah, ketika salah satu tidak ada, maka dia akan jadi seperti ini. Contoh ya. Nih, perhatikan ya. Misalnya yang atas ada, yang bawah nggak ada, atau sebaliknya ya. Nih, perhatikan. Dia akan timbul suara di sini. Tuh, lihat nih. Tuh. Ya kan? Tuh, saat direm atau rem mendadak lepas, dia ada centeng. Nah, ini ya. Ini yang harus teman-teman pemilik mobil harus paham ya, Om. Nih, jadi ini cek ya. Kalau setiap mobil kan beda-beda ya, jadi harus dicek, dan pemasangannya juga harus benar. Harus dicek, takutnya tidak ada, apalagi mungkin baru aja habis beli mobil second ya kan, mobil bekas, kita nggak tahu gimana kondisinya kan. Ya, jadi ada yang modelnya di sini sendiri yang pisah-pisah, ada yang jadi satu kayak gini. Jadi ketika per baja ini ada, dia nggak akan goyang, jadi tidak akan menimbulkan suara. Ya, yang selanjutnya itu misalnya pada saat direm, ya rem itu kok terasa kayak macam agak ini ya, agak turun pedalnya ke bawah, turun gitu. Terus kadang dikocok-kocok mau tinggi gitu. Nah, itu ada beberapa hal ya, tapi yang sering sekali terjadi itu kerusakan di master rem atas. Cuman ini juga mesti diperhatikan. Ketika kampas remnya sudah terlalu dalam seperti ini ya, misalnya sudah terlalu tipis ya, maka si piston ini akan keluar terlalu banyak kan. Jadi dia tidak uber ya, nggak bisa nguber. Di sini udah mentok, tapi di sini nggak bisa ngedorong lagi secara maksimal. Itu bisa juga salah satu penyebab kenapa rem itu bisa pedalnya tuh dalam. Jadi jangan sampai salah deteksi. Jadi kalau ngalamin masalah yang seperti itu, belum tentu masternya ya, masternya ini ya. Ini kan master rem atas ini kan. Nih. Belum tentu ini, walaupun memang ini bisa dikategorikan umum ya rusaknya. Ya, tapi belum tentu ini. Jadi langkahnya adalah cek dulu bagian rem. Kalau kita pastikan kampasnya itu bagus, nggak tipis ya, baru kita selanjutnya cek master. Kalau minyak di master itu berkurang, berarti ada kebocoran ya. Dan di sini pun bisa terjadi bocor nih. Ini kan selang fleksibel nih. Selang fleksibel. Ya. Ada selang fleksibel, kemudian ada piston ini kan. Nah, kadang di sini juga, dalam sini tuh bisa bocor juga karena dalam situ ada sealnya, o-ring. Ya, sealnya bulat. Ya, itu bisa bocor. Jadi indikatornya itu cek di minyak rem. Kalau minyak remnya udah turun di batas maksimal ke bawah sini, nah itu ada kemungkinan ada bocor. Ya, tinggal kita cari tahu di mana bocornya. Apakah di kaki-kaki, bagian roda, atau di sini di master. Ya. Kemudian yang selanjutnya rem itu terasa macet ya. Jadi pada saat direm kok mobil rasanya berat gitu ya. Ya kita sebutnya itu kalau di bengkel tuh remnya jadi mengalami ngunci ya, macet. Itu ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang paling umum bisa cek di sini. Nih, ini kalau kita pasang di sini seperti ini ya. Nih perhatikan ini kadang di sini ya macet. Nih. Ini harusnya kalau kita rem kan dia main ya. Nah, ini kan dia nanti yang bergerak itu di sini. Ya. Nih. Nah, ini. Nih, ini nggak boleh sampai macet. Kalau ini macet, dicopot dulu, dibersihkan, terus dikasih pelumas, kasih gemuk aja ya. Ini dua-duanya tuh dicek. Ini bisa mengakibatkan rem itu bisa macet. Jadi pada saat direm pistonnya bergerak maju,
Ya, ini ngunci, lepas pedal rem, nah, dia nggak balik karena di sini macet. Ya, ini secara umum saja yang sobat-sobat mesti tahu ya. Kalau ngalamin masalah di rem mobil, cuman saran saya servis rutin. Ya, kalau rem itu jangan tunggu sampai seperti ini kondisinya ya. Udah kayak gini, ya baru kita mau ganti. Ya, karena pertimbangan budget juga untuk perbaikan itu masih lebih murah mengganti kanvas ketimbang kita mengganti ini piringannya. Nah, kalau sampai baretnya dalam ini ya nggak enak, kadang nggak bisa dibubut lagi kan, jadi mesti ganti ya, piringannya mahal ya. Jadi lebih baik kita milihnya ini saja ya, ganti kanvas remnya. Kalau sekiranya udah waktunya dicek aja teman-teman. Oke ya, seperti itu aja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Hanya kita berbagi dan sekaligus mengingatkan ya sobat-sobat semuanya untuk jangan lupa untuk mengecek kondisi rem mobil kita. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nanti kita jumpa lagi teman-teman. Thank you. Nafri Channel, bye.